Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Hu. Bagian ke-58. Plak, dua pasang telapak tangan bertemu dan melekat. Karena keduanya mempergunakan tenaga sakti, maka kedua tenaga yang hampir sama kuatnya itu saling membuyarkan. Kini karena kelelahan, mereka tidak mengadu tenaga sakti lagi dan kedua tangan mereka saling menempel itu terdorong oleh kelelahan mereka, seakan-akan dengan begitu mereka dapat beristirahat, karena dengan kedua telapak tangan menempel, mereka untuk sementara tidak dapat saling menyerang lagi. Peluh sudah membasahi seluruh tubuh. Kui Seng aku lelah. Lu Xian terengah-engah. Kedua tangannya yang bertempelan dengan kedua tangan Kim Mo Taisu itu seakan-akan bergantung. Aku pun lelah, kau hebat sekali, kata Kim Mo Taisu itu perlahan dan sejujurnya. Mereka saling pandang. Kelelahan hebat membuat mereka mengantuk. Untuk sejenak agaknya mereka lupa bahwa mereka saling berusaha mengalahkan bahkan saling membunuh. Kini mereka bicara berbisik-bisik seperti sepasang kekasih yang kelelahan dan mabok buayan asmara. Kui Seng, aku sudah jemu, tak dapat mengalahkanmu, lebih baik kita hentikan saja. Mana bisa kuhentikan kalau kau memang telah menyuruh bunuh istriku? Kui Seng, Lu Xian terdiam dan mengatur napas, tangannya masih menempel pada telapak tangan Kim Mo Taisu. Juga Kim Mo Taisu mengatur napas untuk memulihkan tenaganya. Cantik sekalikah istrimu? Tidak secantik engkau. Akan tetapi bagiku dia itu penuh cinta kasih, penuh kesetiaan dan luhur budi pekertinya. Lu Xian merajuk dan marah. Jawaban ini baginya merupakan tamparan, seakan-akan ia dimaki bahwa dia tidak tahu akan cinta kasih, tidak setia dan rendah budinya. Ia mengerahkan tenaga dan mendorong sekuatnya sehingga lekatan tangan mereka terlepas dan keduanya terdorong mundur. Karena Kim Mo Taisu juga cepat mengimbangi dorongan lawan. Sambil memekik marah, Lu Xian kembali menyerang, seakan-akan lupa bahwa ia sudah amat lelah. Kim Mo Taisu juga mempertahankan diri dan balas menyerang. Sebuah tendangan Kim Mo Taisu menyerempet lutut membuat Lu Xian terguling roboh. Ia tidak mempertahankan diri saking lelahnya dan begitu punggung dan kepalanya mencium tanah, terus saja ia berbaring, malas untuk bangun lagi karena rasa kantuk hampir tak tertahankan lagi. Hayo katakan sesungguhnya, siapakah yang menyuruh bunuh istriku? Kim Mo Taisu membentak, siap mengirim pukulan terakhir. Kalau aku yang menyuruh kau mau apa? Andai kata istrimu masih hidup, akan kubunuh juga dia. Jawaban ini terdorong hati gemas, akan tetapi juga amat menggemaskan hati Kim Mo Taisu yang menubruk sambil mengirim pukulan ke arah kepala Lu Xian. Wanita ini cepat menggulingkan tubuhnya, lalu meloncat dan mengirim tendangan kilat ke dada Kim Mo Taisu. Kagum sekali Kim Mo Taisu. Gerakan bergulingan lalu meloncat dan menendang ini selain lihai juga amat indah. Namun ia cepat dapat mengelak dan mereka bertanding lagi dengan seru. Kembali Lu Xian mengirim serangan mati-matian dengan dorongan kedua tangan sambil mengerahkan ilmunya tangan api. Kim Mo Taisu menyambutnya dengan gempuran tangan pula, sehingga kedua telapak tangan mereka bertemu dahsyat di udara. Hebat sekali pertemuan tenaga ini dan Lu Xian terhuyung-huyung, mukanya pucat sekali. Ternyata ia kalah tenaga dan karenanya ia menderita luka dalam. Namun ia tidak mengeluh, dan setelah terhuyung-huyung ia roboh miring. Kim Mo Taisu yang sudah mabok perkelahian ini dengan tubuh lemas menubruk maju pula dan mengirim pukulan dengan kedua tangan pula. Siapa kira,
Lucian masih sempat mengangkat kedua tangan menyambut dan kembali kedua pasang tangan mereka bertemu dan melekat seperti tadi. Hanya bedanya, Lucian berbaring dan Kim Mo Taisu berlutut. Kui Seng, suaranya berbisik terengah-engah. Aku belum mau mati. Aku tidak ingin mati sebelum bertemu anakku. Bu Song, tergetar hati Kim Mo Taisu dan teringatlah ia akan kesemuanya itu. Wanita ini bukan hanya bekas kekasihnya, bekas wanita yang paling ia cinta di dunia ini. Bukan hanya itu saja, melainkan ibu dari muridnya, ibu dari Bu Song calon mantunya. Bagaimana ia dapat membunuh bekas kekasihnya yang kini menjadi calon besannya? Lucian, apakah kau yang menyuruh bunuh istriku? Tanyanya berdesis di antara katupan giginya. Lucian tersenyum mendengar nama kecilnya disebut. Kalau tadi engkau bertanya begini, tentu aku akan bicara terus terang, jawabnya lirih. Aku tidak tahu bahwa kau masih hidup, tidak tahu bahwa kau punya istri, bagaimana bisa menyuruh orang membunuh istrimu? Tidak, aku tidak menyuruh bunuh siapapun juga. Kalau ada yang hendak kubunuh, tentu kugunakan tanganku sendiri, mengapa menyuruh orang? Kim Mo Taisu melepaskan tangannya dan melompat ke belakang. Mengapa tidak kau katakan demikian sejak malam tadi? Ia mengomel sambil menghapus peluh yang memenuhi mukanya. Lucian tertawa. Aku ingin melihat sampai bagaimana jauh aku dapat melayanimu. Ternyata kau makin hebat. Tiba-tiba wanita ini terhuyung-huyung, dan tentu sudah roboh kalau tidak cepat-cepat disambar lengannya oleh Kim Mo Taisu. Sekali melihat tahulah Kim Mo Taisu bahwa Lucian menderita luka di dalam yang cukup parah, maka cepat-cepat ia menarik wanita itu duduk bersila di atas rumput. Kau terluka, biar ku bantu kau memulihkan tenaga dan mengobati luka dalam, katanya lirih sambil duduk bersila meramkan mata mengatur pernapasan yang sesak. Kim Mo Taisu memusatkan semangat dan mengerahkan tenaga sakti, menempelkan telapak tangan pada punggung Lucian sehingga hawa sakti dari tubuhnya menjalar melalui tangan memasuki tubuh Lucian. Ketika Lucian merasa betapa hawa yang hangat memasuki tubuh melalui telapak tangan yang menempel di punggungnya, ia tersenyum puas dan wajahnya berseri, akan tetapi ia tidak membuka mata dan tetap mengatur pernapasan. Kedua orang yang setengah malam dan setengah hari saling gempur mati-matian itu kini duduk bersila, diam seperti arca. Setelah hampir 2 jam, Lucian tidak merasakan lagi sesak dan nyeri di dadanya. Bahkan rasa lelah hampir lenyap. Cukup, Kui Tuako, katanya lirih. Kim Mo Taisu melepaskan tangannya. Lucian memutar tubuh dan kini mereka duduk bersila, berhadapan. Mereka masih mengasuh memulihkan tenaga sambil bercakap-cakap perlahan. Kui Tuako, sungguh mati aku tidak mengira bahwa kau masih hidup di dunia ini. Kusangka telah tewas ketika terjerumus ke dalam jurang. Siapa kira kau hidup, malah sudah beristri. Bagaimanakah istrimu sampai mati terbunuh orang dan kau menyangka aku yang menyuruhnya? Sejenak Kim Mo Taisu tak dapat menjawab. Terbayang kembali semua peristiwa sejak terjerumus ke dalam jurang dan hanyut sampai ke neraka bumi. Seakan-akan baru terjadi kemarin. Panjang ceritanya, ia berkata setengah mengeluh. Tak suka ia menceritakan semua peristiwa itu kepada Lucian. Oleh karena sesungguhnya Lucian inilah yang menjadi sebab daripada semua pengalamannya itu. Ia sudah menerima keadaan, tidak mendendam kepada wanita ini, maka ia lalu bertanya, "Dan engkau sendiri, bagaimana sampai menjadi penghuni istana Hou Han? Banyak sudah aku mendengar tentang dirimu, tentang Tok Xiao Kui. Mengapa kau yang kabarnya menjadi istri Jenderal Kam Siek, meninggalkan suamimu dan merantau seorang diri?" Lucian menarik napas panjang dan tak terasa lagi 2 titik air mata meloncat keluar dari pelupuk matanya. Baru saat ini, setelah ia duduk berhadapan dengan Kui Seng, bercakap-cakap seperti kepada orang dalam, kepada orang yang dipercaya sepenuhnya, baru sekarang ia merasa menyesal akan semua sepak terjangnya. Ia merasa betapa kini ia amat haus dan rindu akan rumah tangga bahagia, akan hidup tenteram di samping suami yang mencinta dan putera yang berbakti. Ia kehilangan kesemuanya itu. Teringat akan puteranya, ia tak dapat menahan air matanya, lalu menggigit bibir dan menggeleng kepala. Panjang ceritanya,
Ia pun segan menceritakan semua pengalamannya kepada pria yang pernah mencintainya ini. Tiba-tiba keduanya terdiam. Ada suara mencurigakan dan mereka waspada. Benar saja, tak lama kemudian terdengar suara bentakan-bentakan keras. "Tok Xiaokui, hendak lari kemana kau sekarang?" Berturut-turut muncullah belasan orang dari sekeliling tempat itu. Ada yang berpakaian seperti Wesio, ada pula sebagai Tosu, dan rata-rata mereka adalah orang-orang yang berusia lanjut dan gerakan-gerakan mereka membayangkan kepandaian yang tinggi. Kim Mo Taisu diam-diam juga terkejut melihat bahwa di antara belasan orang itu ia mengenal dua orang tokoh Wesio Gobi Pai, dan beberapa orang Tosu Kong Tong Pai dan Hoa San Pai. Mereka semua adalah tokoh-tokoh yang berilmu tinggi. Adapun Lucian setelah melihat bahwa yang bermunculan ini adalah para musuh-musuhnya yang selama ini selalu mencari kesempatan untuk menyerangnya, dan selama ini hanya tertahan oleh kekuatan penjagaan istana Hou Han, tidak membuang waktu lagi. Menghadapi mereka ini, kata-kata tidak ada gunanya, maka ia lalu meloncat, menyambar pedangnya yang menancap di atas tanah kemudian menantang dengan pedang melintang di depan dada. "Tikus-tikus busuk, aku berada di sini. Siapa bosan hidup boleh maju." Agaknya dendam yang sudah bertahun-tahun disimpan di hati membuat belasan orang itu pun tidak suka bicara banyak. Mereka terdiri dari 17 orang dan kini serentak mereka menyerbu dan mengurung Lucian dengan bermacam-macam senjata di tangan. Segera terjadi pertempuran hiruk-pikuk yang kacau balau dan sebentar saja Lucian sudah terkurung dan terdesak hebat sehingga wanita ini hanya mampu memutar pedangnya untuk melindungi tubuhnya. Kim Mo Taisu maklum bahwa biarpun para pengeroyok itu rata-rata memiliki kepandaian tinggi, namun mereka itu masih belum mampu menandingi Lucian yang luar biasa lihainya. Akan tetapi, pada saat itu Lucian baru saja sembuh daripada luka dalam, tenaganya belum pulih semua dan juga masih amat lelah, maka pengeroyokan banyak tokoh ternama itu tentu saja merupakan bahaya besar. Bukan ini saja yang mengkhawatirkan hati Kim Mo Taisu. Selain bahaya besar di pihak Lucian, juga bahaya maut mengancam keadaan para pengeroyok itu. Ia maklum bahwa andai kata akhirnya Lucian kalah karena lelah dan masih lemah, namun tentu akan banyak sekali di antara lawan yang tewas di ujung pedang Lucian sebelum wanita itu roboh. Benar saja apa yang dikhawatirkan Kim Mo Taisu. Dalam waktu beberapa menit kemudian, 3 orang pengeroyok telah roboh mandi darah oleh ujung pedang Lucian. Akan tetapi wajah Lucian menjadi makin pucat, napasnya terengah-engah dan langkah kakinya mulai terhuyung-huyung. Para pengeroyok mendesak makin kuat dan mereka sudah merasa girang bahwa biarpun kembali mereka mengorbankan nyawa beberapa saudara, agaknya kali ini Tok Xiaokui musuh besar yang mereka benci itu takkan dapat meloloskan diri. Akan tetapi alangkah kaget hati mereka ketika tiba-tiba ada angin bertiup keras dan senjata mereka terpental ke belakang oleh tiupan angin itu. Ketika mereka memandang ternyata Lucian yang mereka keroyok itu telah duduk bersila meramkan mata, dan sebagai penggantinya, seorang laki-laki perkasa yang tadi duduk bersila telah berdiri dengan tangan kiri memegang sebuah kipas dan tangan kanan sebuah guci arak. Di antara mereka ada yang mengenal pria ini. Maka dengan suara penasaran, seorang Wesio Xiao Limpai menegur, "Bukankah si Cu ini Kim Mo Taisu? Mengapa mencampuri urusan kami?" "Kim Mo Taisu, kau terkenal sebagai seorang pendekar yang menjunjung tinggi kebenaran. Apakah sekarang kau hendak membela seorang iblis betina macam Tok Xiaokui?" "Pinto menerima perintah suhu ketua Kong Tong Pai untuk membunuh siluman ini. Apakah kau hendak merintangi Kong Tong Pai?" Kata seorang Tosu, "Kami dari Hoa San Pai kehilangan 5 orang murid yang tewas oleh siluman ini," kata pula seorang Tosu lain. Kim Mo Taisu sudah mendengar akan sepak terjang Lucian yang hebat dan menggemparkan dunia Kangou, dan di dalam hatinya tentu saja ia tidak dapat membenarkan tindakan Lucian. Bahkan sudah sewajarnya kalau orang-orang gagah sedunia memusuhinya dan berusaha membinasakannya. Akan tetapi, mana mungkin hatinya tega melihat bekas kekasihnya yang ia tahu menderita batin ini dikeroyok dan dibunuh di depan matanya? Dengan sikap tenang wibawa ia berkata sambil menyapu mereka semua dengan pandang matanya, lalu berkata, "Cui, saudara sekalian, sudah tahu bahwa aku selalu menjunjung tinggi kebenaran dan kegagahan.
adalah tidak benar belasan orang mengeroyok seorang saja terjadi pertandingan yang tak berimbang. Di manakah sifat kegagahan kalian? Seorang Wesio Xiao Limpai meloncat ke depan, melintangkan toya di tangannya. Biarkan Pinceng, aku maju sendiri melawannya. Pinceng rela berkorban untuk membalaskan kematian 4 orang saudaraku. Benar, Pinto pun berani melawannya seorang diri, kata seorang Tosu. Kim Mo Taisu menganggap keroyokan tidak adil. Biarlah kita maju seorang demi seorang melawan iblis betina itu. Dia harus mati atau kita siap untuk mati seorang demi seorang, kata yang lain. Kim Mo Taisu maklum bahwa kalau terjadi pertandingan 1 lawan 1 semua orang ini tentu akan tewas. Tak seorang pun di antara mereka yang akan sanggup menandingi kehebatan Lucian. Akan tetapi ia pun tidak menghendaki hal ini terjadi, maka katanya, pertandingan mencari kemenangan karena urusan pribadi harus dilakukan seadil-adilnya. Pada saat ini, Tok Xiaokui telah terluka olehku. Dalam pertandingan antara orang-orang gagah, hal ini adalah tidak adil sama sekali. Karena itu, kuharap kalian suka tinggalkan kami dan lain kali kalian boleh menemuinya kalau dia sudah sembuh dari lukanya. Semua orang itu menjadi marah sekali. Wesio Xiao Limpai yang bermuka merah itu meloncat maju dengan toya melintang. Telunjuk kirinya menuding ke arah Kim Mo Taisu sambil membentak, Kim Mo Taisu, bicaramu sungguh menyimpang daripada kebenaran. Sungguh mengherankan sekali seorang terkenal seperti Kim Mo Taisu hendak melindungi seorang siluman betina. Kim Mo Taisu mendengus melalui hidungnya. Setiap orang mempunyai kebenarannya sendiri. Akan tetapi kebenaranmu sendiri itu menyeleweng daripada kebenaran umum. Kami bertindak atas dasar kebenaran umum. Tok Xiaokui jahat sekali, dia berhutang nyawa kepada kami. Kalau kami kini datang membalas, bukankah itu sudah benar? Bantah si Wesio Xiao Limpai, dan semua temannya membenarkan sikap mereka mengancam. Kim Mo Taisu menggeleng kepalanya. Aku sama sekali tidak melindungi Tok Xiaokui, juga tidak hendak mengatakan bahwa dia benar dalam urusannya menghadapi kalian. Akan tetapi pendirianku ini sama sekali tiada sangkut pautnya dengan urusan antara dia dan kalian. Pendirianku ini mengenai saat sekarang, dan aku tetap menyatakan tidak benar kalau kalian sebagai orang-orang gagah menantang yang sedang terluka. Tidak peduli, dia jahat, kalau dilepas, bila dapat mencarinya lagi, bentak mereka. Oh, begitukah? Kalian tidak memandang mukaku? Dengarlah, kalian boleh saja melakukan segala perbuatan pengecut dan curang terhadap siapa saja, akan tetapi di luar tauku. Jika masih ada aku di sini, jangan harap kalian dapat melakukan kecurangan, menyerang seorang yang sedang terluka. Nah, aku punya peraturan sendiri, punya kebenaran sendiri, dan aku sudah bicara. Setelah berkata demikian, Kim Mo Taisu berdiri tegak lalu menenggak araknya tanpa mempedulikan mereka. Kim Mo Taisu bicara seperti pokrol bambu. Saudara-saudara hendak membasmi siluman, masih menanti apa lagi? Kim Mo Taisu membela penjahat, dia menyeleweng juga. Kita ganyang saja dia lebih dulu, biar kami bantu. Suara ini keluar dari seorang di antara 3 kakek pengemis yang tahu-tahu muncul di tempat itu. Kim Mo Taisu tidak mengenal mereka, akan tetapi melihat cara mereka memegang dan menggerakkan tongkat merah di tangan, ia dapat menduga bahwa mereka itu tentulah tokoh-tokoh pengemis yang lihai. Ia teringat akan Pou Qilui yang amat terkenal di dunia pengemis dan dijuluki Pou Kai Ong si Raja Pengemis, maka sambil tersenyum mengejek ia berkata, apakah kalian ini anak buah si Raja Pengemis Pou? 3 orang pengemis itu tidak menjawab, melainkan menggerakkan tongkat mereka menerjang maju. Hebat memang gerakan mereka dan cepat-cepat Kim Mo Taisu mengibaskan kipas di tangannya menangkis sambil membuat gerakan memutar sehingga terbebas daripada lingkungan sinar merah tongkat-tongkat mereka. Akan tetapi tokoh-tokoh lain yang terpengaruh oleh kata-kata si pengemis tua, sudah maju pula mengeroyoknya, bahkan ada sebagian yang langsung menerjang Lucian yang masih duduk bersila meramkan mata. Kim Mo Taisu marah sekali. Ia mengeluarkan pekik menggetarkan dan tubuhnya lalu menyambar-nyambar laksana seekor burung Garuda menerjang sekelompok babi hutan.
Pertama-tama dia menerjang mereka yang mengancam keselamatan Lucian dan sekali terjang 3 orang pengeroyok roboh bergulingan seperti dilanda angin taufan. Setelah berhasil menghalau mereka yang mengancam Lucian, Kim Mo Taisu lalu melindungi wanita ini dan memutar kedua senjatanya yang berubah menjadi gulungan sinar melindungi tubuh mereka berdua. Hebat sekali pertandingan ini, jauh lebih hebat daripada tadi ketika mereka mengeroyok Lucian. Amukan Kim Mo Taisu benar-benar menggiriskan hati. Beberapa orang telah roboh lagi oleh sambaran angin kebutan kipas. Selama 1 jam lebih belum juga para pengeroyok mampu merobohkan Kim Mo Taisu, juga tidak ada yang mampu menyentuh tubuh Lucian yang masih duduk bersila memulihkan tenaga. Namun keadaan Kim Mo Taisu makin lama makin payah. Pendekar ini sudah terlalu lama tadi mengerahkan tenaga melawan Lucian. Ia amat lelah dan tenaganya sudah banyak berkurang. Bahkan kini ia merasa dadanya sesak karena terlampau banyak mengerahkan tenaga sakti, jauh melampaui daya tahan tubuhnya. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.